Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kitab yang dikarang oleh ulama besar yang dipanggil atau yang dikenal dengan Abu Syuja'. Beliau orang Asfahani, salah seorang ulama abad ke-800 kalau tidak salah, abad ke-8 beliau. Beliau ini mengarang suatu kitab yang mana kitab ini tidak bisa juga sebenarnya dibilang kitab, tapi semacam ringkasan singkat mengenai fikih, tapi fikih mengenai mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan mana kitab matan Abu Syuja' ini, atau mungkin di kalangan pesantren sering dikenal dengan kitab Takrib atau syarahnya ada Fathul Qorib atau disebut juga Ghayatul Ikhtisar. Ini sangat populer sekali di kalangan para santri, para thalabul ilmi, baik itu di pesantren-pesantren di Indonesia, bahkan di Mesir pun. Untuk tahapan pertama mempelajari ilmu fikih itu biasanya mempelajari matan ini sendiri, matan. Jadi matan, kalau matannya sendiri dia itu berbentuk seperti apa? Narasi. Tidak ada dalil ya di sana, karena memang diperuntukkan bagi pemula yang baru mempelajari ilmu fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini sebenarnya saya ingin ini juga ya menawarkan bagi para jamaah di sini ada terjemah bagus ya, yaitu matan Abu Syuja'. Di sini ada Arabnya juga ya, terus diiringi terjemahan dan juga catatan. Mungkin sebagai pegangan ya sepanjang kajian kita nanti ke depan mengkaji kitab fikih ini, supaya ada yang dipegang ya. Kita pulang kajian tidak langsung lupa, tapi bisa ada yang di murojaah, diulang-ulang. Sedangkan nanti insya Allah di sini saya akan mengkaji ya daripada penjelasannya. Karena kalau misalnya kita mengkaji matanya saja, itu sebenarnya ringkas Pak. Sehari pun bisa selesai ya. Karena hanya sekedar sekitar 16 halaman kalau misalnya tulisan Arab, 10 Arab ya. Karena ini terjemah jadi agak tebal. Karena memang membahas kata-katanya simple, padat ya, mengenai hukum-hukum dan juga tata cara ibadah, bagaimana thaharah, terus mengenai bab-bab lainnya, muamalah, tentang rukun jual beli, syarat jual beli dan lain sebagainya. Jadi kalau matanya saja itu simple. Cuma di sini insya Allah diiringi dengan syarahnya. Kalau syarahnya insya Allah sudah dilengkapi dengan dalil-dalil. Jadi kalau ada yang bertanya ini dalilnya dari mana, rujukan dari mana, nanti insya Allah terjawab di syarahnya. Jadi kalau sekedar baca matanya saja tidak akan tahu ya, mana dalilnya, rujukannya mana. Oke, sebelum kita memulai kajian insya Allah pada malam pertama ini di kajian fikih, kita akan berkenalan dulu dengan siapa? Dengan muassis mazhab, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita sering dengar ya, ini mazhab apa? Mazhab Syafi'i ya. Syafi'i yang mana? Kan banyak, Bang Syafi'i juga kan ya. Ini mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama beliau, nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Yang mana ternyata Imam Asy-Syafi'i ini merupakan keturunan daripada Rasulullah. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita bilang Habib, cuma di Timur Tengah terkhusus ya, selain Yaman itu jarang ya keturunan Rasul disebut dengan Habib. Bahkan disebutnya biasanya Sayyid, atau itu pun juga jarang Sayyid. Kalau di Mesir sendiri biasanya tetap aja semuanya sama ya, Syekh. Mau itu keturunan Rasul atau tidak. Cuman biasanya di ujungnya ada kepanjangannya. Misalnya kalau Al-Hasani berarti keturunan Sayyidina dari jalur Sayyidina Hasan ya. Atau Al-Husaini berarti keturunan dari jalur Imam Husain ya, yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi ternyata Imam Asy-Syafi'i ini merupakan keturunan daripada Rasulullah SAW, yang mana bersambung kepada kakeknya Nabi, yaitu Abdul Manaf. Ini Abdul Manaf. Lalu ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan ya. Beliau keturunan daripada Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah. Cuman Sayyidah Fatimah ini ibunya ya, ibu daripada Muhammad bin Idris, bukan Sayyidah Fatimah yang lain. Lalu panggilannya biasanya Abu Abdullah. Lalu kapan Imam Asy-Syafi'i lahir? Nah, kalau dikatakan apakah Imam Syafi'i ini merupakan ulama salaf atau bukan? Nah,
beliau ini ternyata masuk ulama salafus saleh. Karena beliau lahir pada abad kedua ya, 150 Hijriah. 150 Hijriah. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik abad ya, para sahabat di mana hidup atau orang-orang yang utama itu ada di 3 abad pertama, yaitu qarni pada abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu abad selanjutnya, abad ketiga. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ini itu masuk ke abad yang emas ini, di mana para keilmuannya atau keilmuan dari para ulama ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena apa? Karena secara garis besar itu sanadnya masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tahu kemana sih nasab atau sandaran keilmuan daripada Imam Asy-Syafi'i ini. Pertama, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i ini beliau belajar bukan hanya pada satu guru, tapi belajar kepada beberapa guru. Di antaranya adalah salah satu imam mazhab juga, yaitu Imam Malik. Itu kita dengar mazhab Maliki. Nah, beliau ternyata belajar kepada Imam Malik, salah satu muassis mazhab juga. Imam Malik ini beliau tinggal di Madinah, terkenal dengan madrasah hadis. Madrasah hadis di Madinah. Karena apa? Karena di sana lebih sebagai sumber hadisnya itu begitu melimpah. Berbeda dengan Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah itu disebutnya dengan Madrasatul Ra'i. Kenapa disebut dengan Madrasatul Ra'i? Ya, karena lebih banyak menggunakan istinbat hukum daripada hadis yang sedikit, ya, untuk mengambil hukum yang banyak dari permasalahan yang banyak. Karena apa? Karena antara Madrasatul Hadis di Madinah dengan di Kufah itu berbeda. Kalau seandainya mungkin di Madinah ketika menemukan satu masalah dapat menemukan langsung redaksi hadisnya secara langsung. Sedangkan di Kufah itu karena di sana bukan sumber hadis dan bukan juga di mana para sahabat kebanyakan tinggal, sehingga di sana lebih banyak menggunakan nalar ya, analogi. Tapi bersumber daripada dalil juga, daripada hadis. Jadi dari satu hadis misalnya dapat menyimpulkan beberapa hukum. Seperti itu di Kufah. Lalu kenapa misalnya di Kufah itu tidak disebut dengan Madrasatul Hadis tapi Madrasatul Ra'i? Karena melihat bahwasanya pada saat itu ya Baghdad itu kan dulu merupakan ibu kotanya Daulah Islamiyah ya, pada saat itu, di mana pasti yang namanya ibu kota banyak sekali berita-berita hoax ya. Banyak sekali berita-berita hoax ya, yang saling menjatuhkan antar firqah ya, antar kelompok. Sehingga di sana sangat rentan sekali hadis dipalsukan. Hadis maudhu, terutama dari kalangan Syiah. Syiah itu Masya Allah sampai dikatakan oleh ulama katanya yang paling banyak memalsukan hadis itu adalah firqah Syiah, kelompok Syiah. Sehingga Imam Abi Hanifah tidak mudah menerima hadis yang masuk. Beliau selalu mentahqiq dulu hadis-hadis itu, sehingga apa? Sehingga ketika terjadi permasalahan tidak langsung menetapkan hadisnya. Karena ada syarat-syarat tertentu di mana Imam Abi Hanifah menjadikan hadis itu sebagai dalil hukum ya, sehingga terlahirlah fikih daripada mazhab Imam Abi Hanifah. Kira-kira seperti itu. Jadi Imam Asy-Syafi'i kalau secara hafalan jangan ditanya. Beliau belajar ke Imam Malik dalam keadaan beliau sudah menghafal kitab yang dikarang oleh Imam Malik, yaitu apa? Kitab Muwatta. Muwatta itu adalah kumpulan hadis-hadis tentang fikih. Nah, itu kumpulan hadis tentang fikih dibuat oleh Imam Malik, dikumpul dalam satu kitab disebut dengan kitab Muwatta. Jadi zaman dahulu murid kalau mau belajar itu minimal kitabnya sudah dihafal. Tidak kayak sekarang, datang tidak tahu apa-apa. Di zaman dulu itu benar-benar kalau mau belajar itu pelajari dulu karangan daripada syekhnya, minimal dihafal ya. Lalu ketika mau berguru ke Imam Malik ditanya, kamu mau berguru kepada saya, hafalkan dulu Muwatta. Imam Syafi'i dengan santai menjawab, saya sudah hafal di luar kepala Muwatta itu. Akhirnya apa? Belajar ke Imam Malik di sana di Madrasatul Hadis. Beliau di sana banyak menghafal hadis-hadis ya. Sampai Imam Syafi'i juga memiliki musnad tersendiri Pak, kitab hadis ya. Namanya Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu beliau punya kitab. Sebagaimana kita tahu ada Bukhari, kitab hadis Bukhari, ada kitab hadis Muslim. Itu kan kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitupun Imam Asy-Syafi'i
dia punya musnad. Musnad ini merupakan kitab yang mana isi kumpulannya merupakan hadis-hadis tentang hukum, tentang fikih. Lalu sanadnya kemana? Nah, Imam Malik ini beliau belajar kepada namanya itu Nafi' Maula Ibni Umar, salah satu tabi'in. Lalu Nafi' beliau belajar kepada sahabat, siapa namanya? Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dekat sekali sangat belajarnya itu. Lalu di sisi lain Imam Asy-Syafi'i ini bukan hanya belajar ke Imam Malik, ternyata secara tidak langsung belajar kepada imam lain, Imam Abu Hanifah. Cuman karena usianya tidak sempat bertemu ya, jadi dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah ya. Nah, pada saat itu Imam Syafi'i baru lahir. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Sehingga kalau berguru secara langsung itu tidak sampai. Tetapi beliau ternyata berguru kepada muridnya, namanya Muhammad ibni Hasan Ash-Shibani. Itu murid yang salah satu murid kalau kita tangan kanan Abu Hanifah lah. Beliau belajar langsung ke Imam Muhammad bin Hasan Ash-Shibani. Di sana beliau lebih mempertajam nalar karena terkenal dengan logikanya kan madrasah Kufa itu. Beliau mempelajari nalar di sana kepada Muhammad bin Hasan Ash-Shibani. Lalu Muhammad bin Hasan Ash-Shibani belajar kepada siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar kepada Hamad bin Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah. Hamad bin Sulaiman belajar kepada Alqamah An-Nakhai. Lalu Alqamah An-Nakhai yang pertama belajar kepada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai belajar kepada Alqamah An-Nakhai. Lalu Alqamah belajar kepada sahabat siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud belajar kepada Rasulullah SAW. Jadi dari guru-guru ini sudah bersandar ya. Semua sandarnya kepada Rasulullah SAW. Maka kalau seandainya kita masih meragukan kenapa ikut-ikutan mazhab Syafi'i gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, kita tidak cukup pengetahuan kita. Karena ternyata untuk melahirkan suatu hukum itu diperlukan yang namanya ilmu. Pan-pan ilmu sendiri itu yang akan membantu kita dalam memahami hadis. Karena ternyata kalau seandainya kita misalnya ambil kitab Bukhari atau ambil kitab Muslim, kita baca sendiri itu hadis sampai tamat, lalu kita keluarkan hukum-hukumnya. Ternyata setelah kita cek itu banyak sekali hadis-hadis yang secara zahir kayak bertentangan gitu. Nah ini kalau seandainya orang awam itu sulit Pak untuk mengambil istikhraj atau istidlal dalilnya. Maka di sini ulama ya dengan istihadnya, istihad sendiri kan artinya berjuang sekuat tenaga, mengerahkan akal, pikiran, raga itu untuk apa? Untuk mengambil suatu hukum. Karena ternyata Imam Asy-Syafi'i saja beliau terkenal orang yang jarang tidur. Satu malam saja beliau bisa memikirkan ratusan masalah untuk dipecahkan, sehingga lahirlah hukum-hukum itu. Sehingga lahirlah yang kita kenal dengan fikih. Jadi fikih ini bukan ilmu baru. Sudah ada zaman Rasulullah SAW, hanya saya belum dinamai dengan fikih. Kesengaja dinamai dengan fikih. Disebut fikih karena fikih itu artinya pemahaman. Al-fiqh itu artinya memahami. Al-fiqh memahami. Lalu di sini Imam Asy-Syafi'i ini beliau sudah menghafalkan Quran secara sempurna pada usia berapa? 7 tahun. Jadi di usia 7 tahun sudah menghafalkan Al-Quran, sudah menghafalkan kitab Muwatta yang begitu tebal yang berisi hadis-hadis. Lalu beliau pada usia 15 tahun itu sudah jadi mufti. Kalau mufti itu kita mah yang memberi fatwa ya. Bayang 15 tahun sudah memberi fatwa. Sampai pernah dikatakan ya, ketika beliau memberikan fatwa sebelum usia 15 tahun itu, muridnya mengatakan, "Wahai imam, kenapa engkau tidak puasa Ramadan?" Gimana saya mau puasa? Saya kan belum balik. Kenapa? Saking Imam Syafi'i itu masih muda sudah memberikan fatwa. Itulah salah satu keutamaan atau keunggulan daripada Imam Syafi'i. Beliau diberikan kecerdasan yang luar biasa. Sampai dikatakan kalau seandainya Imam Syafi'i itu keluar, beliau pasti menutup telinganya. Ditanya, "Kenapa? Wahai imam, kau menutup telingamu?" "Aku takut apa yang aku dengar itu langsung hafal," katanya. Mending kalau ilmu, tapi kalau hal yang aneh-aneh bakal terngiang-ngiang terus oleh Imam Asy-Syafi'i. Secerdasnya Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengajukan, kalau kita mah curhat,
ke gurunya. Siapa? Imam Waqi', salah satu guru Imam Asy-Syafi'i. Ada makamnya atau makamnya di Mesir ya. Yang mana waktu itu Imam Syafi'i mengatakan, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Wahai guru, aku mau curhat. Ini sulit sekali sekarang saya hafal, tak kenapa katanya. Lalu apa kata Imam Waqi'? Kata Imam Waqi' katanya, kamu ini harus ninggalin maksiat kalau mau apa? Kalau mau gampang menghafal, kalau mau dapat ilmu, tinggalkan kemaksiatan. Karena apa? Li'anna al-ilma nur. Karena yang namanya ilmu itu nurun, cahaya. Wa nurullahi la yudal nas. Sedangkan yang namanya cahaya Allah yang mana mungkin diberikan kepada pelaku maksiat. Nah, dari sinilah Imam Asy-Syafi'i, beliau termasuk orang yang terkenal ibadahnya luar biasa juga. Ibadahnya luar biasa, bukan hanya amalan wajib, bahkan amalan sunnah pun beliau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini beliau belajar ya ke siapa? Ke berbagai guru, di antaranya tadi ya, Imam Malik, ada juga Muslim bin Khalid Az-Zanji, bahkan sampai beliau bisa mengeluarkan fatwa di usia yang masih belia. Lalu siapa murid Imam Syafi'i? Kalau kita kenal mazhab Hambali, pernah dengar mungkin ya, mazhab Hambali. Ternyata muassisnya atau pendiri mazhab ini Imam Ahmad bin Hanbal itu murid dari Imam Syafi'i. Ini ternyata 4 mazhab ini semuanya saling berguru, Pak. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, berguru juga kepada Imam Abu Hanifah. Jadi saling berguru, tetapi herannya terdapat perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak menjadikan mereka saling mengklaim, saya benar, kamu salah. Saya salah, kamu salah, saya benar, kamu salah. Atau saya benar, kamu sesat. Gitu. Tapi tidak seperti itu ternyata. Tapi apa yang dikatakan oleh seorang imam, Imam Syafi'i, kalau tidak salah, beliau mengatakan, ketika beliau mengeluarkan suatu hukum, beliau mengatakan, hadza ra'i arahu shawaban. Ini pendapatku, aku melihat ini benar. Tetapi pendapat yang lain juga belum tentu salah. Beliau seperti itu mengatakan. Jadi pendapatnya ini pendapat saya, tetapi pendapat lain juga belum tentu salah. Pendapat saya bisa benar, bisa salah. Pendapat lain juga bisa benar, bisa salah. Nah, itulah uniknya antara guru dan murid. Mereka meskipun berbeda secara istinbat secara hasil hukum dari ijtihad mereka, tetapi tetap saling toleran dan menghormati satu sama lain. Nah, di sini muridnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal. Lalu Imam Asy-Syafi'i juga sampai pernah memberikan wejangan kalau kita kepada muridnya Rabi' bin Sulaiman. Kata-katanya bagus. Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Rabi'ah," katanya, ini ke muridnya, "Ya Rabi'ah, ridwan nasi ghayatun la tudrak, fa'alika bima yuslihuka falzam." Wahai Rabi', kalau kau mencari ridha manusia, kau ingin membuat hati manusia sedunia ini senang, itu mustahil, katanya. Karena apa? Yang namanya ridha manusia itu goal, ya, suatu tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai oleh seorang pun. Sekelas Rasul pun tidak bisa membuat semua orang senang. Ada saja yang mencaci, ada saja yang menghina beliau, bahkan sampai niat membunuh beliau. Makanya sini, kalau kita mencari ridha manusia, kata Imam Syafi'i, itu tidak akan sampai kapanpun tidak akan kita dapati. Maka apa katanya? Fa'alaika bima yuslihuka falzam. Maka peganglah apa yang menjadi prinsipmu, selama itu benar. Maka pegang itu. Fa innahu la sabila ila ridhahu. Karena apa? Karena kalau seandainya ingin membahagiakan seluruh manusia di muka bumi ini, sama sekali tidak akan bisa. Tidak ada jalannya, tidak ada caranya. Tetapi kalau seandainya kita mengejar ridha Allah, itu adalah sesuatu yang semua orang bisa dapati. Karena apa? Karena ridha Allah itu lebih mudah daripada ridha manusia ternyata. Kalau ridha Allah itu kita tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan, menjadi apa yang dilarang. Maka insya Allah ridha Allah akan kita dapati. Tapi manusia, untuk membuat seluruh umat manusia ridha itu tidak ada caranya menurut Imam Asy-Syafi'i. Lalu beliau dikatakan, wa'lam anna man ta'allama al-Qur'an jalla fi 'uyunin nas. Ketahuilah kalau seandainya sesungguhnya orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an itu pasti dia akan menjadi agung dalam pandangan manusia. Wa man ta'allama al-haditsa qawiyat hujjatuhu. Orang yang belajar ilmu hadis, setiap argumennya pasti akan kuat karena disertai dengan dalil.
Dan orang yang mempelajari ilmu nahwu atau gramatika bahasa Arab, maka dia akan disegani. Orang yang mempelajari ilmu bahasa Arab, maka akan lunak perangainya. Dan orang yang mempelajari ilmu hisab, maka logikanya akan terasah. Wa man ta'allama al-fiqha nabula qadra. Dan orang yang mempelajari ilmu fikih, maka kedudukannya akan mulia. Lalu bagaimana cara mendapatkan seluruh itu? Imam Syafi'i memberikan kata kuncinya, yaitu apa? Wa malaku dzalika kullihi at-taqwa. Dan cara untuk mendapatkan semua itu adalah dengan ketakwaan. Nah, ini salah satu kuat kalau istilah kita ya, kuat yang diabadikan ya. Salah satu kuat Imam Syafi'i yang diabadikan. Lalu beliau wafat pada tahun Asar min Rajab ya. Intaqalat ruhu al-ghaliyah ila rabbiha wa dufina bi bait Abdullah ibn Abdul Hakam bil Fahim. Dia wafat 29 Rajab 204 Hijriah. Beliau dimakamkan ada di Kairo, di Mesir. Mungkin kalau bapak-bapak semua tempat ke Mesir, di sana ada makam Imam Syafi'i di Kairo dekat. Lalu siapa sekarang pengarang daripada matan Abi Syuja ini atau ringkasan mengenai fikih Abi Syuja ini? Beliau bernama Al-Qadhi Abu Syuja, Ahmad bin Hussein Ahmad Al-Asfahani, atau sering dikenal dengan Abu Syuja. Beliau lahir pada tahun 433 Hijriah di Basrah. Basrah itu kalau sekarang Baghdad ya, di Baghdad atau di Irak. Lalu kalau ditanya bagaimana akhlak daripada Abu Syuja ini, di sini dikatakan akhlaknya itu, beliau terbiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga terkenal orang yang zuhud, orang yang alim. Bahkan beliau ini tidak suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuhnya. Sampai pernah ditanya katanya mengenai kok bisa Anda ini selalu sehat, selalu dalam keadaan bugar. Ketika ditanya seperti itu, beliau menjawab apa? Ma'asitullaha bi'udlin minha falamma hafidtuha fis-sighari an ma'asillah hafidhahallahu fil kibari. Aku bisa sehat begini karena apa? Karena aku tidak pernah bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuh ketika masih muda. Sehingga ketika sudah sepuh, Allah menjaganya daripada apa? Daripada kemaksiatan dan juga hal-hal yang lain, penyakit dan lain sebagainya. Dan beliau ini Abu Syuja ya, terkenal orang yang rajin membaca Al-Quran. Lalu di antara karangan beliau ada kitab Al-Iqna, ya. Ada juga matan Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja yang akan kita kaji ini. Beliau wafat pada usia pada tahun 593 Hijriah di usia berapa Pak? 160 Hijriah. Ini terkenal Pak, tergolong yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sepanjang usia beliau tidak diriwayatkan pernah sakit. Selalu sehat, selalu bugar. 160 tahun. Bagaimana yang bisa seperti itu? Kita sendiri belum tentu ya bisa sampai usia 60 dalam keadaan bugar sehat. Karena ternyata benar orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang selalu mempelajari ilmu agama, selalu menjauhi daripada kemaksiatan, pasti Allah jaga raganya. Ini buktinya adalah Abu Syuja. Beliau usia 160, umur yang panjang tetapi selalu sehat. Ya. Bahkan beliau mengarang kitab-kitab yang bermanfaat sampai saat ini. Nah, beliau dimakamkan di sini dikatakan di pintu Jibril ya. Atau sekarang di dalam Masjid Nabawi dekat dengan Hujrah An-Nabawi Asy-Syarifah, dengan kamar Nabi. Mungkin yang pernah ke Madinah pernah melihat ya, makam daripada Abu Syuja ini. Lalu sebelum kita masuk kepada kajian dulu, pada kajian fikihnya, hendaknya juga kita mengetahui dulu apa itu fikih, apa itu hukum. Karena fikih itu kan membahas mengenai hukum. Nah, fikih sendiri itu adalah al-ilmu, ya. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi kalau kita berbicara mengenai fikih, benak kita langsung kepikiran, oh yang dibahas itu hukum-hukum. Tata cara ibadah, tata cara muamalah, baik itu munakahat, tentang pernikahan juga, terus tentang apa? Tentang perhakiman segala macam. Jadi kalau kita belajar fikih itu sebenarnya mempelajari seperti baca undang-undang. Ya baca undang-undang aja, karena isinya hukum gitu. Makanya sampai dikatakan orang yang hanya mempelajari fikih saja hatinya keras. Karena apa? Itu hanya hukum-hukum saja. Gitu.
Makanya perlu dibantu dengan kajian akhlaknya, tazkiyatun nafsnya atau tasawufnya. Supaya apa? Supaya dibarengi. Kita fikihnya dapat, ya, akhlaknya juga dapat. Karena apa? Yang namanya ibadah juga perlu dengan ilmu, Pak. Kita selama ini bergulat dengan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya tidak diiringi dengan ilmu, apakah yakin ibadah kita diterima oleh Allah? Sehingga Nabi mengatakan fadlul alim al-abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib lailatul badr. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah, dalam kata lain, dalam kurung orang yang hanya sekedar beribadah tanpa ilmu, itu lebih utama bagaikan keutamaan bulan purnama. Bulan purnama di antara ribuan bintang di galaksi. Karena apa? Orang yang ibadah tanpa ilmunya, ya orang misalnya sholat tapi tidak tahu rukunnya. Orang sholat tidak tahu syarat sahnya seperti apa, ya kan mana mungkin diterima. Lalu orang melakukan wudu, tidak tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, lalu bagaimana tata caranya, kan mana mungkin diterima. Tapi orang yang alim sudah tahu ilmunya, meskipun sholat hanya katakanlah yang wajib-wajib saja, tapi dengan ilmu, maka itu lebih utama daripada orang yang rajin ibadah ratusan rakaat tetapi ternyata tanpa ilmu. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW. Fadlul alim ala abid kafadil qamar ala sa'iril kawakib lailatul badr. Nah, jadi fikih itu adalah al-ilmu, yaitu ilmu mengenai hukum-hukum syariat. Al-muktasab, yang bisa dipelajari, min adillatiha at-tafsiliyah, yang mana fikih ini sendiri bukan karangan ulama. Jadi kalau kita membayangkan, buat apa ngikut fikih madzhab Syafi'i misalnya, atau Maliki atau Hambali atau Hanafi, ya. Buat apa ikut-ikutan mereka gitu kan? Dan kita bisa langsung tahu aja dari kitab hadis misalnya, ya, atau langsung dari Quran. Nah, sebenarnya agak keliru istilah itu. Karena kita ya sebagai orang yang hidup jauh jaraknya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mungkin bisa langsung memahami apa yang dimaksud dalam Al-Quran, apa yang dimaksudkan dalam hadis misalnya, hukum apa yang hendak diambil dari hadis ini. Nah, makanya di sini pengaruh ulama di sini adalah sebagai jalan mempermudah kita untuk melakukan amalan ibadah sesuai dengan tata cara yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa sih hukum? Kalau kita bertanya hukum itu apa, kan suka ditanya, ini hukumnya apa? Makan ini hukumnya apa? Sholat tahajud hukumnya apa? Terus misalnya apa, makan babi atau makan apa, nasi hukumnya apa? Nah, kita harus tahu dulu hukum itu apa sih, berlakunya untuk hal apa. Nah, kalau seandainya kita mengatakan ingin menanyakan hukum fikih, maka hukum itu adalah khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin ala jihati al-iqtida aw at-takhir aw al-wada'. Jadi hukum itu merupakan apa? Merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala yang mana berkaitan hanya kepada apa? Af'al, kepada perbuatan ternyata. Bukan kepada objek. Jadi kalau misalnya ditanya ya, hukum kopi apa? Kita tidak tahu. Kopi tidak ada hukumnya karena dia bentuknya objek, benda tidak bisa dijatuhi hukum. Tapi ketika kita menanyakan hukum meminum, nah meminumnya ini apa hukum meminumnya? Nah, karena kalau seandainya kita katakan hukum, misalnya apa? Ganja hukumnya apa? Daun ganja. Kita tidak bisa menghukumi karena apa? Karena itu objek. Bahkan kalau seandainya kita tanya hukum dalam hal lain, itu hukumnya suci. Ganja itu suci, Pak. Jadi kalau seandainya ya ada masalah, misalnya ada satu kasus, seseorang dia habis buang air kecil misalnya, tidak ada alat untuk cebok, adanya daun ganja, itu dia cebok dengan itu sah. Karena apa? Karena suci, ya, suci secara zat. Tapi ketika seorang mengkonsumsinya, itu jatuhnya jadi haram. Maka hukum itu ternyata jatuh kepada perbuatannya, mukallafin. Yang mana nanti jatuhnya hukum itu yang terkenal ada 5. Hukumnya ada apa? Ada hukum wajib, ada hukum apalagi mustahab atau sunnah. Terus ada hukum apa lagi? Ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, ini 5 hukum yang terkenal. Jadi hukum wajib, terus apa, sunnah, mubah,
makruh, haram. Lalu wajib itu apa? Mungkin hadirin sudah tahu ya, wajib itu ketika dilakukan dia mendapatkan pahala, tapi ketika ditinggalkan itu mendapat mendapat iqab, mendapat siksaan. Lalu sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, sedangkan ditinggalkan sebenarnya tidak ada konsekuensi di sana, tidak ada konsekuensi hukuman. Lalu mubah itu antara dua pilihan, seperti makan, minum, itu boleh, jadi diperbolehkan. Lalu ada lagi hukum haram, kalau dikerjakan mendapatkan siksa, tapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Tapi apa? Harus dengan niat, harus dengan niat. Nah, misalnya kita tidur ya. Tidur itu kan secara tidak langsung kita tertahan daripada berbuat maksiat, betul nggak Pak? Ya kan, orang tidur kan mana mungkin minum khamar atau diskotik gitu kan, nggak mungkin. Orang tidur ya pasti tertahan dari berbuat maksiat. Ketika seseorang tidurnya pun diniatkan untuk menghindari hal-hal maksiat, itu bisa jatuh pahala gitu. Makanya jangan sia-siakan Pak peluang pahala ini, banyak peluang pahala. Kita misalnya duduk kajian di sini, selain untuk mencari ilmu, kita niatkan juga untuk mencegahkan diri daripada kemaksiatan, sehingga pahalanya didobel kalau para ulama. Tidur pun bisa nilainya menjadi ibadah ketika meniatkan untuk tadi, meniatkan supaya terjauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi ada mubah, terus ada makruh. Kalau makruh itu adalah hal yang apabila seandainya ditinggalkan itu lebih baik, tetapi kalaupun dikerjakan itu tidak mengapa. Contohnya orang sholat, dalam hadis kan la sholata fi hadrat ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidaklah sah sholat, dalam hal ini tidak ada sholat, tidak ada sholat bagi siapa? Bagi orang yang mana makanan sudah ada di hadapannya, sudah dihidangkan. Dan juga tidak ada sholat bagi seorang yang mana dia itu sedang menahan akhbasan. Akhbasan itu nahan buang air kecil dan juga buang air atau buang air besar. Nah, kita maknai hadis ini adalah sholat atau tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholatnya atau apa? Nah, di sini ulama mengambil istidlal dalil ternyata makruh, ya. Makruh. Jadi makruh orang sholat, ya, sedangkan makanan sudah dihadirkan, atau makruh sholat ketika dia menahan buang air kecil atau buang air besar. Hukumnya apa? Makruh. Tapi kalaupun dilaksanakan, sholatnya sah tidak? Sah tidak sholatnya? Sah. Nah, sini sah sholatnya. Hanya saja makruh saja di sini. Ditinggalkan lebih utama. Lebih utama kalau seandainya penuhi dulu hajatnya, baru melaksanakan sholat. Nah, ini lebih afdal. Jadi secara kewajiban itu sudah membuat kewajiban. Cuman secara status pahala ini perdebatan. Apakah orang seperti ini dapat pahala atau tidak? Jadi itu disebut dengan makruh. Lalu begitu juga mengenai istilah-istilah yang nanti akan familiar dalam fikih ini, ada rukun, ada syarat. Apa itu rukun? Rukun itu adalah ma yatahaqqaqu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Itu sesuatu kalau dia itu ada, maka kalau dia itu ada pasti konsekuensi yang lainnya pun ada. Tapi kalau tidak ada, maka tidak ada yang lainnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, salah satu rukun sholat itu apa? Baca surah Al-Fatihah. Nah, kalau seseorang itu tidak baca Fatihah, ada nggak sholatnya? Maksudnya sah nggak sholatnya? Tidak sah. Tidak sah, karena rukunnya tidak ada. Tapi kalau rukunnya ada, sholatnya ada. Maksudnya apa? Sholatnya sah. Berbeda dengan syarat. Nah, syarat itu ma yatahaqqaqu min adamihi al-adam wala min wujudihi al-wujud aw al-adam. Jadi kalau syarat itu, kalau sesuatu itu tidak ada, maka tidak ada hal yang berkaitan dengan sesuatu itu. Tapi kalaupun ada, tidak mesti juga ada. Nah, pakai contoh biar enak. Jadi seperti apa? Wudu. Wudu itu syarat kan? Syarat daripada sholat. Kalau seandainya tidak ada wudu, berarti tidak boleh sholat. Tapi kalaupun orang itu berwudu, apakah mesti harus sholat? Tidak mesti. Karena apa? Bisa saja untuk membaca Al-Quran atau untuk i'tikaf atau yang lainnya. Nah, ini syarat. Jadi ada gambaran syarat dengan rukun. Rukun kayak tadi Fatihah. Kalau tidak ada rukun, ya tidak sah sholatnya. Nah,
Kalau baca Fatihah ya harus dalam sholat tadi supaya sah sholatnya. Tapi kalau tadi syarat itu tidak mesti juga wudhu itu hanya untuk sholat saja seperti itu. Lalu di sini akan kita kenal juga dengan istilah niat. Karena salah satu dari madhab Imam Syafi'i ini biasanya memasukkan niat itu dari berbagai rukun ke berbagai rukun. Biasanya sholat harus ada rukun niat. Begitu pun ketika terjadi akad jual beli harus ada niat. Ketika wudhu harus ada niat. Kalau seandainya madhab Imam Abi Hanifah itu wudhu nggak pakai niat Pak, langsung aja ya. Kalau kita masyarakat Syafi'i pakai niat. Kenapa? Istidlalnya atau pengambilan dalilnya itu ketika innamal a'malu binniyat itu. Sesungguhnya seluruh perkara itu hanya terbatas pada niatnya. Maka meskipun hadis ini perawinya hanya Umar bin Khattab disebut hadis gharib, tapi karena perawinya kuat Umar bin Khattab seorang sahabat langsung, begitu juga Amirul Mukminin, sehingga diambil hadis ini. Biasanya kalau hadis gharib tapi jalurnya orang-orang yang lemah nggak dijadikan sandaran hukum. Tapi ini orangnya langsung kuat, Umar bin Khattab. Karena yang dengar Umar bin Khattab saja, Utsman bin Affan nggak dengar. Karena tidak meriwayatkan. Bisa saja dengar tapi tidak disampaikan. Cuma yang menyampaikan hanya Umar bin Khattab dari sekian mungkin 1000 sahabat. Cuma yang menyampaikan Umar bin Khattab. Tapi jadi landasan hukum karena perawinya yang meriwayatkannya orang yang fiqh atau orang yang kuat terpercaya. Maka di sini hendaknya seseorang untuk meniatkan segalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala termasuk sekarang di sini sampai dicontohkan oleh Syekh Hisham Kamil ya. Ata'allamu hatta yarda an rabbi wa aslaha min dini wa a'budullaha ta'ala ala ilmin. Saya niat menghadiri majelis ini dalam hati ya. Supaya apa? Supaya Allah ridho kepadaku dan supaya agamaku diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku bisa beribadah kepada Allah atas landasan ilmu. Nah itu niatnya. Supaya tidak salah niat. Wa an u'allima ghairi katanya qadra istita'ati istijabatan liqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anhu wal ayah. Nah sini sudah terkena khitab bapak-bapak yang hadir di sini. Khitabnya maksudnya apa? Ya sudah ada tanggung jawab, sudah tahu ilmunya berarti wajib untuk menyampaikan. Kenapa? Perintah Nabi balighu anni walau ayat. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Sampaikanlah meskipun hanya baru tahu rukun itu gini, syarat itu gini, makruh itu gini. Itu wajib disampaikan. Lalu di sini dikatakan maksud dengan madhab Asy-Syafi'i itu apa? Madhabi Asy-Syafi'i misalnya. Maksudnya gini. Maksudnya ayya'budullaha ta'ala muqallidan lil-imam Asy-Syafi'i fima wasala ilaihi ijtihaduh. Maksudnya saya beribadah kepada Allah dengan mengikuti siapa? Mengikuti Imam Asy-Syafi'i yang mana dari hasil ijtihad beliau dalam mengambil hukum. Jadi kalau seandainya dikatakan gini Pak, ya, kalau berandai-andai ya, di akhirat, kenapa kamu beribadah seperti ini? Kita ada yang disalahkan. Ya Imam Syafi'i nyatanya gitu. Ya saya gini, jadi kita terbebas dari tanggung jawab. Tapi kalau kita sendiri beristihad Pak, itu berat tanggung jawabnya. Kenapa kamu dari sini? Ya saya ngambilnya kayak gini Pak. Tapi keliru, nggak pakai ilmunya. Ya akhirnya terkena apa? Terkena sanksi. Tapi kalau seandainya kita belajar kepada pakarnya, nah itu ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena liqoulih ta'ala landasan dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli zikr. Ahli zikr itu maksudnya apa? Orang yang memiliki kapabilitas dalam hal itu. Kalau kita tidak tahu ilmu kedokteran ya tanya pada dokter yang spesialis di sana. Kita tidak tahu misalnya ilmu dalam membangun rumah ya tanya kepada tukang bangunan gitu. Kita tidak tahu juga ilmu dalam beribadah, kita tanyakan kepada ahlinya, kepada ustadznya, kepada syekhnya atau kepada siapa? Kepada ulamanya di sana. Terus dikatakan sebenarnya kita sendiri bebas-bebas saja, tidak perlu mengikuti Imam Syafi'i juga tidak mengapa. Kita tidak perlu mengikuti Imam Syafi'i, tidak mengikuti Imam Malik, Imam Hanifah. Bahkan sebenarnya madhab itu banyak Pak, puluhan atau ratusan ya, banyak madhab itu. Cuman hanya saja yang sampai kepada kita sekarang karena apa? Karena murid-muridnya terus istilahnya menjaganya ya, disampaikan kepada murid-muridnya sampai kita sekarang hanya 4 itu saja. Kalau kita buka khazanah Islam itu, khazanah fikih itu banyak sekali madhab itu. Ada madhab Abu Daud Az-Zahiri, terus ada madhab apa lagi? Sufyan Ats-Tsauri, banyak itu madhab itu. Ada Al-Laits, madhab Al-Laits.
Bahkan Imam Lais itu kan salah satu ulama di Mesir. Ketika ditanya siapa sih yang lebih faqih, kalau saya bandingkan antara Imam Malik dengan Imam Lais, karena Imam Lais lebih afqah kata Imam Syafi'i. Tapi apa ya, itu karena murid-muridnya tidak mengabadikan, tidak melestarikan madhabnya, akhirnya punah. Ya ada malah yang empat ini. Mungkin disinilah salah satu hikmah nanti kita tahu ya, ternyata di antara empat madhab ini, itu kan mereka terjadi ikhtilaf. Dan ternyata di beberapa kondisi itu bisa menjadi keringanan bagi seseorang. Ya, ketika misalnya tidak tertuntut, misalnya saya lah katakan di Mesir. Di Mesir itu kalau kita keluar aja anjing itu udah ada puluhan anjing liar. Di mana anjing? Bahkan saya kan tinggal di apartemen lantai 4. Itu pas saya itu tiba-tiba di lorong udah ada anjing. Itu kalau saya kukuh madhab Syafi'i Pak, dikit-dikit itu saya kena najis harus 7 kali cuci gitu. Dan dalam hal ini saya taklidan dulu lah, ikut dulu madhab Imam Malik, yang mana menganggap anjing itu tidak najis. Karena berarti lah repot Pak, keluar dikit harus cuci 7 kali pakai tangan, 7 kali pakai tangan. Waduh itu nggak ada habis-habisnya nanti. Seharian bisa habis pakai cuci doang, cuci badan doang. Karena kena ngasih peratan anjing lah, kena ini bulu anjing saking banyaknya. Nah ternyata ini bahkan sampai Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah mengatakan, katanya, saya benci kalau seandainya tidak ada perbedaan pendapat antara ulama. Sampai mengatakan itu, saya benci kalau tidak ada perbedaan pendapat antara ulama. Karena apa? Karena kalau tidak ada perbedaan pendapat, umat akan kesusahan. Bayang Pak, kita misalnya di dunia ini hanya satu madhab saja, Imam Syafi'i. Wah kesulitan ya. Imam Syafi'i kan royal ya, kayak bersuci dengan air segala macam itu royal. Itu kalau di negara-negara seperti Afrika itu gimana? Kesulitan. Makanya sini ada madhab-madhab lain yang bisa menjadi intinya jalan keluar. Bahkan dalam Muhammadiyah ya, ada majelis tarjih. Ya. Di sana bukan tidak bermadhab, tapi memang melihat yang menurut pandangan mereka yang sesuai dengan kemaslahatan, diambil dari beberapa madhab itu. Nah, seperti itu. Jadi ternyata perbedaan madhab itu rahmah, benar Pak. Ikhtilafu ummati rahmah, ini bukan hadis ternyata. Perbedaan di antara umat itu rahmat. Ini bukan hadis, tetapi ini hanya qaul saja, qaul ulama. Jadi jangan kita sandarkan itu hadis. Karena memang secara realita itu rahmat. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Hadza wallahu taala bisawab. Insyaallah di kajian berikutnya kita akan mulai mengkaji bab taharah, bab bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.